Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi Darmawan dengan NIM 2510911110020 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin memaparkan sebuah isu topik kesehatan masyarakat untuk memenuhi penugasan yang diberikan Ibu Nur Cahaya. Untuk judul yang saya angkat adalah isi piringku sebagai pedoman gizi seimbang. Dan tesis yang saya angkat ialah isi piringku sebagai kunci tubuh bugar dan berenergi setiap hari. Kita masuk ke pembahasan yang pertama atau subtesis yang pertama, yaitu pedoman 4 sehat 5 sempurna sudah tidak relevan. Teman-teman, masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa pedoman 4 sehat 5 sempurna sudah tidak digunakan lagi. Seiring perkembangannya ilmu gizi, pedoman 4 sehat 5 sempurna digantikan oleh pedoman isi piringku. Pada pedoman isi piringku, kita bisa lihat porsi makanan yang kita konsumsi setiap hari, yaitu 50% terdiri atas serat, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran yang beraneka ragam, dan 50% lainnya terdiri atas karbohidrat dan protein. Karbohidratnya bisa berupa nasi, proteinnya bisa berupa lauk pauk, proteinnya bisa nabati maupun hewani, tetapi diutamakan protein hewani ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan antara pedoman 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman isi piringku. Salah satu perbedaannya, pada pedoman 4 sehat 5 sempurna menitik beratkan konsumsi susu. Kita diwajibkan meminum susu untuk memenuhi keseluruhan gizi kita. Tetapi pada pedoman isi piringku, kita tidak diwajibkan karena susu hanyalah sumber protein lain yang bisa digantikan oleh makanan lain, asalkan makanan itu mengandung protein dan mineral. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga atau subtesis yang ketiga, yaitu manfaat penerapan pedoman isi piringku. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi kita. Sudah tentunya sesuai judul ya teman-teman, pedoman isi piringku digunakan agar kita bisa memenuhi kebutuhan gizi kita. Yang kedua, kesehatan jangka panjang. Ketika kita mengonsumsi makanan yang bergizi, kita pastinya akan terhindar dari penyakit tidak menular. Nah, seperti obesitas, diabetes, dan lain-lain teman-teman. Yang jika kita lihat secara jauh atau jangka panjang, itu kita akan terhindar dari penyakit yang tidak menular. Setidaknya kita akan lebih sehat teman-teman dan bugar. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan pencernaan. Ketika kita mengonsumsi makanan yang bergizi, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung serat, kita akan mendapatkan peningkatan pada fungsi organ pencernaan kita. Kita akan lebih mudah gitu dalam proses pencernaannya, tidak sulit. Yang keempat, tubuh terasa bugar dan sehat berenergi. Mengapa? Karena ketika kita mengonsumsi makanan yang bergizi, tubuh kita akan selalu fit. Tubuh kita akan bekerja secara maksimal teman-teman. Terutama pada bagian fungsi kinerja otak yang akan memudahkan kita dalam berkonsentrasi. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu pola hidup yang sesuai dengan pedoman isi piringku. Teman-teman, setidaknya kita harus mengonsumsi air sebanyak 8 gelas dalam sehari atau 2 liter. Itu paling sedikit ya teman-teman. Kedua, kita harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sempatkan teman-teman dalam sehari. Yang ketiga, kita harus menjaga berat badan ideal kita. Kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya
normal tidak berat badan kita. Kita harus menjaga berat badan kita ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kurang ataupun banyak kesalahan dalam pembicaraan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.